Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan hari ini. Yang saya hormati Ibu dan Bapak dosen serta teman mahasiswa sekalian. Pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nur Hasanah, Susan Az-Zahra Safri, dan Akram Nisa. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi dengan judul Membangun Motivasi dengan Budaya Pendidikan Prima. Tanpa menunda banyak waktu, saya persilahkan kepada anggota kelompok saya untuk memaparkan materi. Pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata movere yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi atau motivation dalam manajemen hanya ditujukan pada sumber daya manusia umumnya dan bawahan khususnya. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Pentingnya motivasi, karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia, supaya mau bekerja giat dan antusias untuk mencapai hasil yang optimal. Motivasi semakin penting karena manajer membagikan pekerjaan pada bawahannya untuk dikerjakan dengan baik dan terintegrasi kepada tujuan yang diinginkan. Tujuan motivasi. Tujuan motivasi menurut Malayu SP Hasibuan pada tahun 2005 nomor 146 adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang ketiga, mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kedisiplinan karyawan. Yang kelima, mengefektifkan penggadaan karyawan. 6. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 7. Meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. Yang kedelapan, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Kesembilan, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Yang kesepuluh, meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Jenis-jenis motivasi. Menurut Malayu SP Hasibuan pada tahun 2005 nomor 150 mengatakan bahwa jenis-jenis motivasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, motivasi positif atau intensif positif. Motivasi positif adalah manajer motivasi yang merangsang bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Dan yang kedua, motivasi negatif atau insentif negatif. Motivasi negatif adalah manajer memotivasi bawahan dengan standar mereka akan mendapatkan hukuman. Dengan motivasi negatif ini, semangat bekerja bawahan dalam waktu pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum, tetapi untuk jangka panjang dapat berakibat kurang baik. Metode motivasi. Menurut Malayu SP Hasibuan pada tahun 2005 nomor 149 mengatakan bahwa ada dua metode motivasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, motivasi langsung atau direct motivation. Motivasi langsung adalah motivasi material dan non-material yang diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Jadi sifat khusus seperti pujian, penghargaan, tunjangan hari raya, bonus, dan bintang jasa. Yang kedua, motivasi tidak langsung atau indirect motivation. Motivasi tidak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah kerja atau kelancaran tugas sehingga para karyawan betah
dan bersemangat melakukan pekerjaannya. Misalnya ruangan kerja yang nyaman, suasana pekerjaan yang serasi dan sejenisnya. Proses motivasi. Melayu SP Hasibuan 2005-151 mengatakan bahwa proses motivasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, mengetahui kepentingan. Yang ketiga, komunikasi efektif. Yang keempat, integrasi tujuan. Yang kelima, fasilitas. Yang keenam, teamwork. Teori-teori motivasi. Yang pertama, teori Abraham Maslow atau teori kebutuhan. Yang kedua, teori McClellan atau teori kebutuhan berprestasi. Yang ketiga, teori Kilton Alderfer atau teori IRG. Yang keempat, teori Herzberg atau teori dua faktor. Yang kelima, teori keadilan. Yang keenam, teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Yang ketujuh, teori Viktor H. Fromm atau teori harapan. Yang kedelapan, teori penguatan dan modifikasi perilaku. Yang kesembilan, teori kaitan imbalan dengan prestasi. Model-model motivasi. Yang pertama, model tradisional. Model tradisional ini digunakan untuk memberikan dorongan kepada karyawan agar melakukan tugas mereka dengan berhasil. Para manajer menggunakan sistem upah insentif. Semakin banyak mereka menghasilkan atau mencapai hasil kerja yang sempurna, semakin besar penghasilan mereka. Yang kedua, model hubungan tradisional. Model hubungan tradisional yaitu para manajer dianjurkan untuk bisa memotivasi para karyawan dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan dengan membuat mereka merasa penting dan berguna sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerjanya. Para karyawan diberi lebih banyak waktu, kebebasan untuk mengambil keputusan dalam menjalankan pekerjaannya. Yang ketiga, model hubungan manusiawi. Model sumber daya manusia yaitu karyawan mempunyai motivasi yang sangat beraneka ragam, bukan hanya motivasi karena uang ataupun keinginan akan kepuasan, tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan mempunyai arti dalam bekerja. Tugas manajer dalam model ini bukanlah menyuap para karyawan dengan upah atau uang saja, tetapi juga untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan organisasi dan anggotanya, di mana setiap karyawan menyumbangkan sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya masing-masing. Baiklah, demikianlah presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami memohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.